Setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita atau sejenisnya, sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar ini disebut ilustrasi. Nah, kamu pasti penasaran kan dengan seluk-beluk ilustrasi? Mari kita bahas secara singkat. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Ilustrasi yang baik adalah yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Objek gambar ilustrasi berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bentuk geometris dan non-geometris. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan digital. Jenis gambar ilustrasi. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Komik. Komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun gambar singkat atau sering disebut komik strip. Ilustrasi karya sastra. Cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Vignette adalah pengisi dari sebuah cerita atau narasi yang disisipkan. Dapat juga diartikan sebagai gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi untuk mengisi bidang kosong pada kertas narasi. Sekarang ini vignette sering dihubungkan dengan doodle art. Doodle sendiri mempunyai pengertian yaitu doodle dibuat dengan gambar coret-moret terlihat abstrak. Ada yang tidak bermakna, ada juga yang bermakna. Terkadang karya yang dihasilkan tidak memiliki bentuk yang benar, namun terlihat unik dan menarik. Karya doodle dapat berdiri sendiri tanpa narasi, akan tetapi terkadang pesan atau ungkapannya jelas terlihat. Bentuk objek gambar ilustrasi. Manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambarkannya kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terkesan tidak kaku. Hewan. Hewan memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda-beda. Jenis dan bentuk hewan dapat dikelompokkan menjadi hewan darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing hewannya harus jelas. Tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Bentuk geometris dan non-geometris. Bentuk geometris meliputi bentuk-bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Lalu, bentuk non-geometris meliputi bentuk tak teratur, gelombang, garis-garis, titik-titik, dan lain-lain. Alat dan bahan menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering seperti pensil, arang, kapur, krayon,
atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta Cina, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Tahapan menggambar ilustrasi. Pertama-tama, kita harus menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Lalu, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Kemudian, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang terakhir, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Sekali lagi, terima kasih.